Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu. Pagi hari ini kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar untuk Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat kawan ya. Ini dengan cuaca yang tidak menentu, semoga Anda pun juga terjaga kesehatannya. Termasuk apapun kondisinya, kita selalu berhati-hati dalam berbuat, baik itu berbuat baik tentunya. Ini semoga menjadi istiqomah seperti Anda yang selalu memberi informasi ke Suara Surabaya. Semoga ini juga menjadi ibadah kebaikan Anda. Pagi hari ini kawan, kita akan perdalam seputar perilaku atau perbuatan-perbuatan. Jadi ada penghalang perbuatan baik dan justru ini mengundang perbuatan buruk. Naudzubillah, seperti apa? Kita harus tahu kawan. Pagi hari ini kita perdalam dengan Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita Mbak Ayu ya, pagi ini bisa berjumpa lagi. Saya ucapkan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan, sekali lagi saya sampaikan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan kita seperti Allah janjikan. Barang siapa yang senang bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan, menambah kebaikan, menambah kekayaan, menambah apa yang kita butuhkan. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk seperti itu. Nah kawan sekalian, ini Mbak Ayu mengumumkan tadi ya, kita akan bicara tentang satu hal, yaitu penghalang perbuatan baik dan pengundang perbuatan buruk. Baik itu kan yang akan kita lakukan, tapi terhalang. Buruk itu kan yang akan kita hindari, tapi malah terundang. Lah, siapa yang menyebabkan penghalang kita berbuat baik, dan siapa yang menyebabkan mengundang perbuatan buruk jatuh di tangan kita dan kita lakukan. Nah kawan dan Mbak Ayu, kita dengarkan salah satu saja firman Allah, misalnya di dalam surah Al-Ma'idah, surat yang nomor 5, ayatnya nomor 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Yang saya baca ini surah Ali Imran 2 ayat ya, 90 dan 91. Ayat 91 itu ceritanya ya, diturunkan oleh Allah ketika itu orang-orang jahiliyah itu suka minuman keras. Jadi mereka itu meminum minuman keras, kemudian dari minuman keras itu bisa merubah diri mereka itu menjadi berbuat tidak baik. Ya. Itu karena reaksi dari minuman keras itu memiliki dampak negatif ya.
Itu Allah sendiri yang mengumumkan kayak begitu ya. Kemudian mereka juga berbuat judi. Dilihat dari sini kawan, ya Mbak Ayu, khamr atau minuman haram dan maisir atau judi itu adalah sakbolo ya Mbak Ayu ya. Jadi kakak beradik atau bapak dan anak. Ya. Jadi dia satu paket perbuatan minum dan perbuatan judi itu tadi. Maksud saya itulah realitas yang terjadi pada zaman jahiliyah. Sehingga dengan terjadinya minum-minuman keras tadi itu dan perjudian tadi itu, yang namanya kehidupan di masyarakat menjadi tidak tenang. Ya. Maka pada tahap pertama ya melihat rusaknya masyarakat karena dua hal itu tadi. Masih ada juga nanti ya. Tapi saya sebut dua hal tadi, yaitu minuman keras atau mabuk-mabukan dan judi. Gara-gara dua hal itu kehidupan menjadi tidak kondusif. Nah, diumumkan oleh Allah dengan redaksi yang bersifat informatif ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras dan judi dan seterusnya itu min amali syaitan, adalah dari perbuatan syaitan. Dan di ayat lain Mbak Ayu jangan lupa ya, Allah mengumumkan syaitan itu bagi kalian aduun, musuh mubinun yang nyata. Jadi yang minum ini semua orang pada waktu itu. Yang judi itu semua orang pada waktu itu. Ya, semua orang, sekali lagi. Semua orang. Yang akidahnya kayak apapun, mereka itu biasa pada zaman jahiliyah itu melakukan minuman keras dan berjudi dan seterusnya dan seterusnya. Dampaknya sudah sangat nampak. Ya. Dampaknya itu terasa dan bisa dilihat secara kasat mata. Maka Allah mengumumkan, wahai orang-orang yang beriman, bahwa perbuatan minum dan mabuk tadi itu, mabuk dan minum dan dan judi itu adalah perbuatan syaitan. Salah satu perbuatan syaitan. Maka Allah mengingatkan, jangan kau lakukan. Ya. Jangan engkau lakukan hal itu, karena akan menjerumuskan engkau kepada perbuatan-perbuatan tidak baik yang lainnya. Jadi Allah itu menunjukkan akibat dua perbuatan itu akan lahir perbuatan-perbuatan yang lebih jahat lagi, ya, yang membuat manusia semakin tersiksa hidupnya itu. Ya. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, waktu itu ini yang dijelaskan ya, adalah perbuatan keji. Ya, adalah perbuatan keji. Dan itu adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut itu agar kamu menjadi orang yang baik, jadi orang yang beruntung, ya. Dengan minuman keras dan judi itu, setan itu hanya bermaksud, ya, innama yuridu syaiton. Bermaksud apa? Untuk ayyuki'a bainakumul adawah. Setan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan. Coba. Wal baghdau. Ini sudah nampak sekali. Ali Imran 90-91 itu. Jadi akibat dari minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian lahirlah perbuatan yang lain. Perbuatan yang lain lagi, perbuatan yang lain lagi. Akhirnya minuman keras dan judi itu ternyata memang itu dimotivasi, didorong oleh setan
Apa maunya mereka? Ayyuki'a bainakumul adawah, agar terjadi permusuhan, wal baghdha'u. Jadi kalau sudah minum keras dan perjudian itu, tawuran itu sudah menjadi satu paket. Permusuhan satu paket. Ya. Ini sudah disebutkan oleh Allah, dan sebab turunnya ayat ini realitas masyarakat di zaman itu, zaman yang kita kenal sebagai zaman jahiliyah itu memang menjadi hobi masyarakat minuman keras dan berjudi itu. Totoan lah bahasa kita. Adu nasib atau apapun. Di dalam kegiatan itu nanti ada dua, kawan. Ada yang menang, ada yang kalah. Dan permainan judi itu. Kalau menang, itu mereka berfoya-foya dengan minuman lagi. Dan kalau kalah, mereka ngamuk, mereka sakit hati, mereka dendam. Mereka akhirnya punya komunitas baru, yaitu namanya komunitas grup yang kalah. Yang kedua, komunitas grup yang menang. Dua-duanya ini bermusuhan. Ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a. Maunya setan kita memang diadu domba. Loh, ada yang bertanya, kenapa setan perbuatannya kok adu domba? Dan kenapa setan itu kok sukanya berbuat tidak baik? Itulah tadi Allah menyebut dalam ayat yang lain. Mereka setan itu adalah musuh kalian. Yang disebut musuh itu adalah kita itu maunya berbuat baik, tapi dikei ngombe ambek setan tadi itu. Ya. Dimotivasi, digarai hati kita itu, diutek-utek hati kita itu, pikiran kita itu diarahkan kepada yang satu ini, yaitu minum-minuman dan judi itu. Terjadilah istighfarnya kita kurang, tasbihnya kita kurang. Wah, wis setan itu belang-beleng saja. Dia memang tugasnya adalah mencari kawan yang sebanyak-banyaknya, kawan. Jangan lupa ini. Loh, untuk apa? Untuk menjadi balanya, untuk jadi bolone, nanti memasukin neraka rame-rame. Dan mereka mengumumkan, siapa yang ikut aku akan masuk surga. Begitu memang. Sedangkan surganya setan itu adalah neraka kita. Lah inilah. Maka diumumkan oleh Allah, hati-hati dengan minuman keras. Hati-hati dengan judi. Itu ada fasilitas yang diciptakan oleh setan yang laknatullah itu agar semua manusia keblinger, ya, agar semua manusia terlibat dalam minuman keras, senang menjadi pemabuk, dan nanti akan lahir kebiasaan yang baru, yaitu permusuhan, gegeran, saling membunuh. Ya Allah, na'udzubillah, ampun. Tidak hanya masyarakat yang ditempeleng, mohon maaf, di berita-berita itu. Bahkan ada orang tua, emaknya, bapaknya ditempeleng oleh anaknya. Kenapa? Karena dia itu pulang dalam keadaan mabuk, ditambah lagi dia berjudi dan kalah. Wis gak tahu menang, entek. Hartanya habis, yang disikat na'udzubillah min dzalik ayah dan ibunya. Ditempeleng. Sebagai anak muda yang kita bayangkan saja, badannya kekar, kuat, sehat, ya, keras. Sedangkan ayah dan ibunya sudah tua misalnya. Ya jangankan ditempeleng, dibentak saja ambruk itu Mbak Ayu ya. Nah itulah. Jadi Allah itu menghadirkan ayat ini agar kita pikirkan betul-betul. Jangan sampai kita itu berbuat minum-minuman dan judi. Karena dia adalah maunya setan. Ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Agar terjadi menimbulkan permusuhan, kebencian, tawuran, saling membunuh. Nah, kalau kita sudah minuman keras, berjudi kayak gitu, kemudian berhantam, bal-balan, tapi yang disepak itu bukan bola, Mbak Ayu. Nah, yang disepak, yang disaduk itu mohon maaf, kepalanya orang, bayangkan.
maka sungguh sangat keji perbuatan setan yang mendorong manusia untuk berbuat jahat seperti itu melalui ya sarana, fasilitas, alat yang namanya minuman keras dan perjudian itu. Kita bisa bayangkan, kita bisa baca berita-berita masa lalu bahwa ada anak yang belum cukup usia itu bisa berbuat maksiat yang sangat jahat, yang lebih besar dari keadaan anak yang masih kecil itu. Kenapa? Karena dia sudah terjebak dalam kebiasaan minuman keras dan judi itu. Di antara salah seorang remaja yang sudah masuk di dunia itu, saya wawancarai, ya, saya ajak dia bertaubat. Ternyata apa yang membuat saya kaget pertama kali, dia masih usia SMP itu, ya, atau sudah usia SMP itu, baru mendengar kata-kata taubat itu dari saya itu. Jadi dia mengatakan, loh, apakah manusia itu bisa bertaubat? Ternyata dia ngerti kalau taubat itu adalah, ya wis, mohon ampunlah kepada Allah, wis kapok tidak akan mengulangi lagi. Wis tobat basa Jawa ya, wis tobat. Dia paham kalau taubat itu seperti itu. Tapi pertanyaan yang buat saya kaget adalah dia baru ngerti. Oh, jadi Allah itu kita bisa bertobat kepadanya ya. Saya coba teliti, saya gali. Ya, pertama keyakinan saya dia memang belum mengerti tentang kalimat tobat itu apa. Dia belum tahu bahwa Allah itu maha mengampuni bagi orang yang tobat, yang kapok. Dan dia tidak mengerti bahwa manusia itu bisa berbuat baik. Yang tadinya jahat seperti dia itu. Minum, mabuk, geger dengan kawannya. Itu saja. Begitu saya datangi, saya ajak bertobat, dia bertanya, loh, jadi orang seperti saya ini masih bisa bertaubat? Nah ini kawan, ternyata siapa yang duga? Tadinya saya kira anak ini sudah, dalam bahasa Quran tuh hatinya sudah gelap gulita. Yang tadinya bercahaya putih memancarkan cahaya sinar rahmat itu menjadi gelap gulita. Tidak bisa masuk hidayah kepadanya. Ternyata hidayah Allah itu terjadi pada waktu itu. Apa kawan? Jadi dia kemudian dialog, ternyata bisa ya bertaubat. Oh bisa mas. Allah itu maha penyayang kepada hambanya. Siapa yang berbuat salah dan dosa, asal mau bertobat akan dimaafkan. Yang membuat saya kaget lagi kawan, ternyata dia itu tidak percaya. Tidak percaya kalau Allah bisa menerima taubatnya dan mengampuninya. Kenapa? Karena dia merasa dan sadar ya, bahwa dosanya sudah terlalu banyak. Bahasanya orang Jawa itu molimo. Ya, molimo, 5M. Ya, bahasa Jawa tapi ini ya. Mulai mencuri, meminum, mabuk, ya, maaf, menggagai orang, semuanya sudah dilakukan. 5 kejahatan yang utama itu sudah dilakukan. Kayaknya dia sadar dan kaget ya. Mungkinkah Tuhan itu mengampuni saya, katanya begitu. Sedangkan dosa saya itu sudah sedemikian beratnya. Sudah banyak dan berkali-kali dan menjadi pekerjaan rutin. Dalil apa yang mau saya sampaikan? Kecuali adalah saya tunjukkan lagi bahwa Allah itu maha menerima taubatnya siapapun. Asal taubat beneran, namanya taubatan nasuha. Saya tuntun anak ini untuk bertobat dan terjadilah itu kawan. Yang terjadi lagi yang kedua ini mengejutkan karena dia terus balik lagi ke dunianya. Masya Allah, ngeri ceritanya. Ternyata dia yang sudah tobat itu bisa kembali ke dunia hitam karena dia sudah punya kawan dekat yang pekerjaannya memang
bertugas mengajak orang-orang kayak dia itu untuk memasuki kembali ke dunianya yang hitam itu. Nah, ini kembali lagi kepada pesan Allah, kembali lagi kepada pesan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu yang disayangi Allah, kita ini jauhilah ya, wala taqrabuz zina umpamanya. Ada salah satu firman Allah, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Pasti di situ masih ada pengantarnya, mabuk dulu, apa dulu, mendekati gedungnya, mendekati tempatnya. Mendekati itu sudah nggak boleh oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau orang mendekati nanti, ibaratnya orang itu lapar, Mbak Ayu ya. Lapar, kemudian lewat di dekat suatu rumah, rumahnya itu tertutup ya. Artinya tidak terbuka pintunya, maksud saya. Terkesan tertutup begitu. Ternyata orangnya sedang lapar, yang lewat di depan rumahnya itu, loh kok bau sate begini? Dia lapar, cari makan, punya uang, bau sate. Mbak Ayu, coba apa kira-kira? Masuk rumah apa enggak? Masuk rumah itu. Apa yang terjadi? Ya makan sate beneran dia. Jangan mendekati sesuatu yang bersifat mungkar. Termasuk contohnya firman Allah, jangan mendekati perbuatan zina. Ibarat sate tadi saya bilang, saya gambar Mbak Ayu, jangan mendekati itu karena di situ berbau sate. Nanti kau pasti akan makan itu. Nah, ini antisipasi pesan Allah. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat. Janganlah mengolah merekayasa dalil ini. Yang enggak boleh kan mendekati, berbuat kan boleh. Lah ini jangan. Itu salah satu produk pikiran setan tadi. Innahu, sesungguhnya dia, lakum bagi kalian adalah aduun, musuh. Musuh memang dia itu. Mubinun, yang nyata. Masya Allah, musuh nyata, kelihatan. Tidak pakai basa-basi, tidak pakai kalimat-kalimat yang puitis, tidak. Jelas, ayo ngombe, ayo judi, ayo mateni wong, ayo mencuri, dan lain-lain. Begitulah. Nah kawan, Mbak Ayu ya, saya kira surat Ali Imran ya, dan mungkin Anda juga menemukan surat-surat yang lain, Ali Imran 90-91 ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat mencintai kita. Semoga Allah terus membimbing kita, ya, mendampingi pikiran kita, agar tak ada yang kita pikir kecuali yang baik-baik saja, dan kita akhirnya menjadi kekasih-kekasih Allah, dibahagiakan di dunia, di alam kubur kita nanti kalau sudah mati, dan di akhirat nanti dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ali. Demikian kawan program Dialog Fajar pagi hari ini. Semoga kita selalu terjaga ya dalam setiap perbuatan, bisa tetap istiqomah berbuat kebaikan dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.